Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Pradista, NBI 14320000117. Di sini saya akan menjelaskan jawaban evaluasi akhir semester saya. Untuk nomor 1, diketahui hasil dari uji analisis distribusi butir tanah adalah sebagai berikut. Persentase ayakan yang lolos nomor 10 adalah 100%, nomor 40 52%, nomor 252%. Diketahui dari tanah nomor 40 batas airnya adalah 32, indeks plastisitasnya adalah 12. Klasifikasikan tanah tersebut menggunakan sistem ASHTO. Berikut adalah tabel untuk klasifikasi tanah sistem ASHTO. Untuk tanah nomor 200 dengan presentase ayakan yang lolos 52%, maka dapat diklasifikasikan ke dalam tanah-tanah lanau lempung. Meninjau ke batas air dan indeks plastisitas dengan nilai 32 dan 12, maka memenuhi kriteria untuk kelompok A6 dengan batas airnya maksimum 40 dan batas indeks plastisnya minimum 11. Menghitung nilai GI. Untuk nilai GI yaitu dalam kurung F minus 35, dalam kurung 0,2 plus 0,005, dalam kurung LL minus 40 plus 0,01 dalam kurung F minus 15 dikali dalam kurung PI minus 10, maka GI dapat didapatkan nilai 3,46 dan dibulatkan menjadi 3. Untuk F adalah presentase ayakan yang lolos nomor 200. Dari perhitungan GI, ditinjau lagi ke dalam tabel klasifikasi tanah ASHTO. Untuk kriteria A6, indeks kelompoknya adalah maksimal 16 dan diperoleh perhitungan yang diperoleh adalah 3, maka masih termasuk ke dalam kriteria A6. Jadi klasifikasi tanah untuk nomor 1 dapat dikelompokkan dalam kelompok A6 dengan indeks kelompok 3. Untuk tanah nomor 2, diketahui suatu distribusi ukuran butiran suatu contoh tanah adalah sebagai berikut. Tanah A, batas airnya 42, plastis limitnya 29. Tanah B, batas airnya 33, PL-nya 27. Diketahui D10, D30, D60-nya adalah sebagai berikut. Klasifikasikan tanah tersebut menggunakan metode USGS. Di dalam soal nomor 2, disajikan kurva untuk distribusi ukuran butiran untuk tanah A dan tanah B. Untuk tanah A, dari kurva didapatkan presentase ayakan yang lolos nomor 200 ialah sebesar 10%. Untuk tanah B sebesar lebih dari 60%. Untuk nomor 2, tanah A, batas airnya 42, PL-nya 29. Diketahui D10, D30, D60-nya adalah sebagai berikut. Untuk nilai persentase lolos ayakan nomor 200 untuk tanah A yang lolos adalah 10%. Maka yang tertahan lebih dari 50%. Dapat diklasifikasikan dari ayakan nomor 200 tersebut bahwa tanah A merupakan tanah butir kasar. Untuk klasifikasi lebih lanjut dihitung untuk nilai CU dan CC untuk mengetahui jenis kelompok. Nilai CU didapatkan dari D60 dibagi D10. D60 0,135 dan D10 0,085. Untuk nilai CC didapatkan dari D30 pangkat 2 dibagi D10 dikali D60. Untuk D30 0,12, D10 0,085, D60 0,135. Maka didapat untuk nilai CC adalah 1,25. Sedangkan nilai CU tadi adalah 1,59.
Ditinjau lagi ke dalam tabel untuk kriteria laboratorium. Di dalam GW terdapat kriteria laboratorium CU-nya adalah lebih dari 4. Sedangkan di perhitungan CU kurang dari 4, maka tidak termasuk atau tidak memenuhi kriteria untuk GW. Maka otomatis klasifikasi tanah A masuk ke dalam kelompok kriteria GB. Jadi klasifikasi tanah A nomor 2 adalah tanah berbutir kasar dan berkelompok GB. Untuk tanah B nomor 2, nilai presentase lolos ayakannya adalah lebih dari 60%. Batas airnya 33, PL-nya 27. Diketahui D10, D30, D60-nya adalah sebagai berikut. Maka dari presentase lolos ayakan nomor 200 tadi dapat diklasifikasikan tanah B memenuhi kriteria klasifikasi tanah butir halus. Di dalam tanah butir halus terdapat garis align untuk mengetahui titik koordinat dan kelompok klasifikasi lebih lanjut. Di kurva atau garis align dalam membuat titik koordinat perlu untuk diketahui indeks plastisnya. Untuk mengetahui nilai indeks plastisnya dapat dihitung dengan batas cair dikurangi plastis limit atau PL. Maka didapat untuk PI-nya adalah 6. Digambar, maka untuk klasifikasi tanah B dapat dikelompokkan ke dalam kelompok CL. Maka klasifikasi tanah B merupakan tanah butir halus dan kelompok CL. Itu nomor 3, diketahui dari suatu uji falling head di laboratorium untuk suatu contoh tanah pasir halus yang memiliki diameter 250 mm dan panjang 300 mm adalah sebagai berikut. Berikut data-data yang didapatkan. Untuk penyelesaiannya, yakni Q didapat dari volume air yang dikumpulkan 350 plus N cc, maka didapat 357 cc, diubah ke dalam milimeter kubik untuk perhitungan lebih lanjut, maka 357 dikali 10 pangkat 3 mm kubik. Untuk L-nya adalah 300 mm dan untuk nilai penampang dapat dihitung dari pi per 4 dikali diameter kuadrat, maka pi-nya adalah 3,14 per 4 dikali 250 kuadrat, didapatkan nilai A adalah 49.062,5 mm persegi. Untuk nilai H atau perbedaan tinggi konstan adalah 500 plus N kali 10, maka didapat 570 mm. Untuk nilai T atau waktu ialah 2 plus N, yakni 9 menit. Maka jika dijadikan ke detik jadi 540 detik. Dari yang diketahui tadi, maka dapat dihitung untuk nilai K-nya. Untuk nilai K yaitu Q kali L dibagi H kali A kali T. Untuk Q-nya adalah 357 kali 10 pangkat 3, sedangkan L-nya 300. Untuk H adalah 570. A-nya 49.062,5, T-nya 540 detik. Maka nilai K didapatkan 7,09 kali 10 pangkat min 3 mm per sekon. Diubah ke cm, maka dibagi 10 menjadi 7,09 kali 10 pangkat min 4 cm per sekon. Karena nilai K 31 derajat Celcius tidak ada dalam tabel, maka menggunakan K yang paling maksimum yaitu K 30 derajat Celcius. Kenapa K 31 derajat Celcius? Karena K 31 derajat Celcius ini didapatkan dari ketentuan ditambah 24 ditambah N, dengan N adalah 7, maka didapatkan K 31 derajat. Sedangkan K 31 derajat tidak terdapat di dalam tabel, maka diubah dalam 30 derajat sesuai ketentuan. Menghitung K 30 derajat Celcius. Untuk menghitung K 30 derajat Celcius digunakan rumus fisikositas 24 derajat Celcius dibagi fisikositas 30 derajat Celcius dikali K 24 derajat Celcius.
maka didapatkan viskositas 24 derajat Celcius adalah 0,910. Dan untuk viskositas 30 derajat Celcius adalah 0,797. K24 derajat Celciusnya ialah 7,09 kali 10 pangkat min 4. Maka didapatkan nilai K30 derajat Celcius adalah 8 kali 0,9552202 kali 10 pangkat min 4 cm per detik atau per sekon. Nomor 4. Berikut merupakan gambar dari Bohr-Auger di mana akan ditentukan suatu koefisien rembesan suatu tanah bila diketahui bahwa R 10 plus N cm, yakni 17 cm, L-nya 250 plus N cm, yakni 257 cm, sedangkan delta Y-nya 40 plus N, yakni 47 cm, delta T-nya 3 menit 180 detik, Y-nya 300 menjadi 307 cm. Dari data tersebut, tentukan koefisien rembesannya. Untuk koefisien rembesan, didapatkan rumus 40, untuk Bohr-Auger ya, didapatkan rumus 40 per 20 plus L per R dikali 22 minus Y per L dikali dalam kurung R per Y dikali dalam kurung delta Y per delta T, maka didapatkan nilai untuk rembesannya, koefisien rembesannya adalah 1,75136 kali 10 pangkat min 2 cm per sekon. Nomor 5. Diketahui suatu hasil uji analisis ayakan serta uji batas cair dan batas plastis untuk butiran yang lolos. Ayakan nomor 40 dari beberapa contoh tanah diberikan seperti di bawah ini. Tanah nomor 7 adalah yang dianalisa. Analisa ayakan persen lolos, nomor 10 100%, nomor 40 55%, nomor 208% batas cairnya adalah strip atau tidak ada, batas plastisnya adalah NP, non plastis. Klasifikasikan tanah tersebut menurut sistem ASHTO dan tentukan harga indeks grup untuk masing-masing tanah berdasarkan angka terakhir NIM. Berikut adalah tabel untuk klasifikasi tanah ASHTO. Untuk tanah nomor 200 yang lolos adalah 8%. Ditinjau dari kiri dulu, untuk tanah nomor 40 adalah 50%, maka didapat untuk kriteria yang pas adalah A3, kelompok A3 dengan minimal 51. Untuk analisa ayakan nomor 200 8% juga termasuk dalam kriteria A3, yakni di mana dalam kriteria A3 adalah tidak lebih dari 10. Sedangkan batas cair dan batas plastis adalah tidak ada untuk batas cair dan batas plastis adalah NP. Juga termasuk ke dalam kriteria A3. Untuk indeks kelompoknya adalah 0, karena sudah pasti kenapa batas cairnya tidak ada dan batas plastisnya non plastis. Maka klasifikasi tanah untuk nomor 5 adalah, untuk nomor 5 tanah nomor 7 adalah ke dalam kelompok A3 dan dengan GI 0. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk jawaban evaluasi akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.